Ya pemirsa, hari ini kami awali informasi dari Asahan, Sumatera Utara. Tidak terima akses dusun ditutup, kepala dusun terlibat bentrok dengan warga. Ya, bentrokan terjadi setelah warga membongkar paksa jalan yang ditutup dengan kayu. Mari. Udah. Kericuan antara sekelompok warga dengan pihak kepala dusun ini terjadi di Desa Seibluru, Asahan, Sumatera Utara. Kericuan terjadi lantaran warga kesal dengan ulah kepala dusun yang menutup akses jalan desa menggunakan kayu. Pak polisi. Aksi saling pukul menggunakan kayu nyaris terjadi. Beruntung beberapa pihak melerai keduanya. Mukul apa ini, Pak? Untuk mengakhiri keributan, warga kemudian melaporkannya ke Mapolsek Kisaran dan berharap jalan desa dapat dibuka. Itu jalan umum atau bagaimana, Pak? Iya, itu termasuk jalan umum. Bukan ternak saja yang apa. Oh, itu jalan bukan milik dia ya, Pak? Bukan. Penutupan jalan oleh kepala dusun bukan pertama kali terjadi dan sempat dimediasi oleh pemerintahan desa setempat. Warga mengaku jalan yang ditutup merupakan jalan umum yang biasa dilintasi warga untuk beraktivitas. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, di Semarang, Jawa Tengah, protes penutupan jalan juga dilakukan oleh warga. Ya, warga tidak terima ruas jalan sebidang di perlintasan kereta ditutup. Aksi protes penutupan ruas jalan sebidang di perlintasan kereta tanpa palang pintu ini terjadi di Jalan Brigjen Sudiarto Lodoyong, Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dengan bergotong royong, warga berupaya membongkar palang baja yang menutup jalan sebidang perlintasan kereta. Warga mengaku tidak terima jika akses jalan yang dilintasi ditutup mendadak pasca terjadi kecelakaan. Ya, tanggapannya gimana soal itu, Mas? Ya sangat merugikan, Mas, karena akses jalan saya mau ke pasar ya lewatnya sini. Terus ini ada pemberitaan nggak, Pak? Nggak ada. Tahu-tahu ya udah ditutup gini, makanya kita kecewa sama KAI. Dengan nanti kita menempatkan personil pada saat lintasan kereta di sini, kami tempatkan personil yang ada di perlintasan di sini. Ada tempat simpang yang di sini nanti kami tempatkan personil dari Dinas Perhubungan. Penutupan jalan sebidang perlintasan kereta ini dilakukan setelah sebelumnya sempat terjadi kecelakaan yang melibatkan mobil saat melintasi jalan tanpa palang pintu kereta. PT KAI kemudian melakukan penutupan jalur yang dianggap warga tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, sebuah truk bermuatan batu menabrak gerobak pedagang sosis bakar di Majalengka, Jawa Barat. Terdapat korban jiwa dan sopir serta kendaraan truk sudah diamankan di Polres Majalengka. Polisi unit kecelakaan lalu lintas Polres Majalengka bersama warga sekitar mengevakuasi korban tabrakan di Jalan Doar, Desa Kadipaten. Kecelakaan ini berawal dari sebuah truk bermuatan batu menabrak motor gerobak pedagang sosis bakar. Mirisnya, pedagang pada saat kejadian sedang membawa anak dan istrinya. Korban jiwa pun tak terelakkan. Pedagang sosis yang bernama Ade meninggal dunia di lokasi. Anaknya meninggal dunia di rumah sakit, sementara istrinya mengalami luka berat dan dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Cideres. Mobil dump truck dari arah utara masuk ke jalur arah kanan jalan. Iya. Dari arah selatan. Iya. Motor Honda ini langsung tertabrak sekitar 20 meter ke arah selatan. Mobil dengan keterangan tadi supir menghindari orang gila yang nyebrang, ketika melihat membanting setir ke kanan. Menurut kesaksian warga sekitar, pengemudi truk menghindari ODGJ sehingga membanting setir ke kanan. Kini sopir dan truk diamankan unit Polres Majalengka guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zaini Johadi, iNews melaporkan. Pandi dikejar oleh warga, seorang pelaku pencurian telepon genggam nekat mencoba lompat dari jembatan penyeberangan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dini hari tadi. Aksi nekat pelaku berhasil digagalkan oleh anggota TNI Polri di sekitar lokasi.
Aksi nekat mencoba lompat dari jembatan penyeberangan orang ini dilakukan seorang pelaku pencuri telepon genggam di JPU Pasar Majestic, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pelaku yang kepergok warga saat mencuri tiba-tiba panik dan mencoba lompat lantaran menghindar dari amukan warga sekitar. Upaya percobaan melompat dari JPU dihalau petugas yang berada di lokasi dengan menahan lengan pelaku. Gimana, Pak? Nyolong HP, dia naik situ, di Uber, mau loncat dari sini. Itu di toko masih buka atau gimana, Pak? Nyolong HP di mana, Pak? Nggak tahu, aku baru datang, karena bang nyolong HP di situ. Itu warga sini atau Pak? Bukan. Warga sini. Setelah berhasil dievakuasi petugas, pelaku kemudian dibawa ke Polsek Metro Kebayoran Baru untuk diperiksa. Kepada petugas, pelaku mengaku stres lantaran tidak memiliki pekerjaan. Pelaku kini ditahan di Polsek Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, usai menjemput narkoba jenis sabu dari Kota Padang, Sumatera Barat, 2 kurir dan pengedar narkoba diringkus di daerah Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Dari 2 pelaku, pemirsa, polisi menemukan paket sabu ukuran sedang siap edar. Jadi kamu jemput ini ke Padang ya? Timbangan, Pak. Seorang pria asal Jakarta ini tidak dapat berkutik saat perjalanannya dihentikan saat tengah dalam perjalanan usai menjemput paket narkoba jenis sabu dari Kota Padang, Sumatera Barat. Mau jujur atau mau jucar? Penangkapan ini merupakan pengembangan setelah 1 tersangka lainnya tertangkap terlebih dahulu. Setelah penggeledahan, ditemukan 1 paket sedang narkoba jenis sabu seberat 25 gram. Diketahui, barang haram tersebut akan dikirim ke salah satu pengedar lainnya. Satuan Reserse Narkoba Polres Tanah Datar kembali melakukan penangkapan terhadap 2 orang laki-laki dewasa dalam kasus penyalahgunaan narkotika golongan 1 jenis sabu. Kedua laki-laki tersebut berinisial DI dan RD. Berawal dari informasi masyarakat, melakukan penyelidikan selama 2 hari, berhasil diamankan 2 orang pelaku. Kedua tersangka dikenal kerap mengedarkan narkoba di wilayah Tanah Datar dan sekitarnya. Keduanya menjalani pemeriksaan dan diduga terlibat jaringan narkoba lintas provinsi. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi perampokan disertai penyekapan dialami oleh penumpang travel di Cirebon, Jawa Barat saat akan kembali ke Jakarta. Korban disekap dengan kondisi tangan, mata, dan mulutnya dilakban, kemudian dibuang di pinggir jalan. Terjadi perampokan. Seorang warga dalam keadaan mata, mulut, tangan, dan kaki disekap ditemukan warga di wilayah Ajimut Bukit Meneteng, Kecamatan Walet, Cirebon, Jawa Barat. Korban yang ditemukan warga setempat ini mengaku menjadi korban perampokan oleh sekelompok orang yang menawarkan jasa travel kepada dirinya. Uang HP. Juga saya kasih tinggal ada 400 daripada saya sih apa-apa kan Pak, yang saya selamat dulu Pak, tolong Pak. Senin sore, jajaran Satreskrim Polresta Cirebon berhasil menangkap 3 pelaku perampokan berikut sejumlah barang bukti. Nah, setelah kurang lebih 1 jam perjalanan, ternyata kemudian korban diancam oleh penumpang yang ada di kendaraan kasih gelap dimaksud. Setelah kemudian diancam, diikat, dan kemudian diambil barang-barang korban berupa handphone, tas maupun juga uang. Dan yang lebih mengenaskan lagi adalah korban dibuang. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga pelaku dikenakan pasal 365 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sesosok mayat bayi berjenis kelamin laki-laki ditemukan di banjir Kanal Barat, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Bayi malang itu ditemukan di antara tumpukan sampah. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta mengevakuasi mayat bayi pada tumpukan sampah plastik di banjir Kanal Barat, Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Petugas mengerahkan alat berat untuk melakukan evakuasi. Mayat bayi laki-laki ini ditemukan mengambang sejak kemarin malam, namun baru bisa dievakuasi siang tadi. Mayat bayi laki-laki yang diperkirakan berusia 2 bulan ini ditemukan seorang pengangkut sampah.
Ini kita lagi ngambilin aqua, Pak. Nah, itu kan tak dorong, sampah muter. Nggak taunya yang masuk dia. Berarti gitu. Awalnya mungkin ada di tengah. Aqua minggir, dia ngikut minggir. Bapak tak ngeliatnya gimana? Iya, posisi yang melihat. Laki atau perempuan? Nggak paham, Pak, namanya tutup pakai celana. Dia tengkurap masih dipakai pakaiannya? Pakaian. Usai diidentifikasi, mayat bayi laki-laki ini dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk otopsi. Sementara kasusnya ditangani Polsek Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, sesosok jasad perempuan dalam kondisi tertelungkup ditemukan dalam selokan di area perumahan di Bogor, Jawa Barat. Korban diduga sebagai korban pembunuhan dan dibuang di lokasi ini. Satreskrim Polres Bogor bersama anggota Polsek Kemang mengolah TKP penemuan jasad perempuan di selokan yang ditemukan warga saat hendak memancing. Sebuah petunjuk baru ditemukan polisi dari lokasi kejadian. Sehelai kain coklat ditemukan dalam selokan yang diduga milik korban yang identitasnya belum diketahui. Jasad perempuan ini diduga merupakan korban pembunuhan yang jasadnya dibuang ke selokan. Polisi juga meminta keterangan dari sejumlah saksi yang ada di sekitar lokasi. Untuk mendalami terkait adanya temuan mayat yang diketahui pada hari Sabtu tanggal 21 Mei sekitar pukul 15.00. Nah, untuk saat ini kami melaksanakan kegiatan olah TKP, kemudian melakukan penyelidikan sehelai kain yang anak korban. Sebelumnya, penemuan jasad seorang perempuan di selokan sebuah perumahan di Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor menghebohkan warga. Mayat tanpa identitas ini pertama kali ditemukan warga saat hendak memancing. Warga yang melihat sempat mengira mayat tersebut adalah bantal. Petugas kemudian membawa jenazah wanita ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Tim Liputan iNews melaporkan.